Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Junita Hermawan dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan dampak pergaulan bebas pada struktur dan fungsi reproduksi manusia. Pergaulan bebas adalah perilaku negatif yang melewati batas dari aturan, tuntutan, dan perasaan atau perilaku menyimpang yang melanggar norma agama serta norma kesusilaan. Banyak hal dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan ini. Salah satu yang utama adalah ketidaktahuan mereka akan dampak pergaulan bebas itu sendiri. Salah satu dampak pergaulan bebas adalah terjadinya seks bebas. Dalam bahasa universal, seks bebas adalah perilaku seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan lebih dari satu orang dalam waktu singkat. Sedangkan bila merujuk pada adat istiadat yang berlaku di Indonesia, seks bebas ini berarti hubungan seksual yang dilakukan di luar nikah. Apapun itu, seks bebas memiliki konsekuensi yang tidak ringan, mulai dari terjangkitnya penyakit menular seksual hingga kehamilan dini. Seseorang yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas rentan untuk tertular penyakit menular seksual. Terdapat lebih dari 30 jenis bakteri, virus maupun parasit yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual tanpa proteksi. Salah satu contohnya yaitu penyakit sifilis. Penyakit sifilis atau yang biasa dikenal Raja Singa, penyakit ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum dan ditularkan melalui hubungan seksual. Penyakit ini terdiri atas beberapa stadium. Raja Singa atau sifilis adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri. Gejala sifilis diawali dengan munculnya luka yang tidak terasa sakit di area kelamin, mulut, atau dubur. Contoh gambarnya seperti ini. Raja Singa atau sifilis adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri. Gejala sifilis diawali dengan munculnya luka yang tidak terasa sakit di area kelamin, mulut, atau dubur. Luka atau ulkus pada area kelamin yang menjadi gejala sifilis seringkali tidak terlihat dan tidak terasa sakit, sehingga tidak disadari oleh penderitanya. Meski begitu, pada tahap ini infeksi sudah bisa ditularkan ke orang lain. Penyebab dan gejala sifilis. Penyebab penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum dan menyebar melalui hubungan seksual dengan penderita Raja Singa. Bakteri penyebab sifilis juga bisa menyebar melalui kontak fisik dengan luka di tubuh penderita. Gejala sifilis digolongkan sesuai dengan tahap perkembangan penyakitnya. Tiap jenis sifilis memiliki gejala yang berbeda. Jenis-jenis sifilisnya yang pertama ada sifilis primer. Sifilis jenis ini ditandai dengan luka di tempat bakteri masuk. Yang kedua, sifilis sekunder. Sifilis jenis ini ditandai dengan munculnya ruam pada tubuh. Yang ketiga, sifilis laten. Sifilis ini tidak menimbulkan gejala, tetapi bakteri ada di dalam tubuh penderita. Yang keempat, sifilis tersier. Sifilis ini terdapat kerusakan otak, saraf, jantung, atau organ lain. Pengobatan dan pencegahan. Pengobatan sifilis akan lebih efektif jika dilakukan pada tahap awal. Selama masa pengobatan, penderita dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan seks sampai dokter memastikan infeksi sudah sembuh. Pada ibu hamil, infeksi juga berbahaya karena dapat menyebabkan kondisi janin tidak normal, bahkan kematian pada bayi. Oleh karena itu, perlu didiagnosis dan diobati sedini mungkin. Pencegahannya, sifilis dapat dicegah dengan perilaku seks yang aman, yaitu setia pada satu pasangan seksual dan menggunakan kondom setiap berhubungan intim. Selain itu, pemeriksaan atau screening terhadap penyakit sifilis ini juga perlu dilakukan secara rutin pada orang-orang yang berisiko tinggi mengalami penyakit ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.